Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala waktu itu mas. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget itu saya ambil, itu masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Gara-gara apa matanya, Bang? Gara-gara apa, nak? Jawab lah. Sering nonton YouTube dapat membuat anak speech delay? Belakangan ini banyak orang tua yang memberikan waktu layar kepada anaknya sejak usia yang sangat dini. Perilaku sedentari seperti ini bisa menghambat perkembangan bahasa anak. Kurangnya stimulasi bahasa dari orang tua juga menjadi faktor penyumbang terhambatnya perkembangan bahasa anak. Banyaknya screen time seperti menonton televisi dan bermain HP termasuk faktor penyumbangnya. Selain menjalani terapi bicara dengan ahli dan melatihnya berbicara setiap hari di rumah, serta diimbangi dengan konsumsi rutin generos yang mengandung mengkudu dan ikan sidat yang kaya akan omega 3 dan protein albumin untuk meningkatkan daya ingat otak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Setiawan dengan NIM 014. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus yang saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Kasus pada anak remaja atau anak di usia dini, yaitu kasus kecanduan gadget atau bermain HP. Penggunaan gadget yang awalnya hanya untuk mempermudah kita berkomunikasi dan akses informasi kini telah berubah menjadi kebiasaan yang berlebihan dan bahkan mengarah pada kecanduan. Nah, jadi kecanduan gadget merupakan kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan berlebihan terhadap perangkat digital seperti smartphone, tablet, atau komputer perangkat lain-lainnya, sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari, hubungan dengan keluarga atau sosial, dan bisa jadi sangat berpengaruh dalam kesehatan mental kita. Nah, klasifikasi menurut besokologi abnormal. Nah, jadi dalam besokologi abnormal, kecanduan gadget termasuk dalam kategori perilaku adiksi non-substan related addiction, karena tidak melibatkan zat kimia seperti narkotika atau narkoba, tetapi menyebabkan dampak psikologi yang serius. Nah, selanjutnya ada penyebab etimologi kecanduan gadget, yaitu yang pertama pendekatan behavioral, teori Skinner. Perilaku penggunaan gadget diperkuat oleh penguat positif seperti mendapatkan notifikasi like di media sosial atau menang saat bermain game. Nah, hal ini menyebabkan seseorang ingin mengulanginya terus menerus. Selanjutnya ada beberapa penyebab etimologi kecanduan gadget, yaitu yang pertama pendekatan behavioral, teori Skinner. Perilaku ini menggunakan gadget diperkuat oleh penguat positif seperti mendapatkan notif, like dari media sosial, atau saat bermain game itu menang. Nah, hal ini menyebabkan seseorang ingin mengulanginya secara terus-menerus. Yang kedua, teori psikodinamika, yaitu teori Freud. Nah, jadi kecanduan gadget ini
bisa menjadi bentuk mekanisme perilaku dari diri seseorang. Contohnya sering cemas, stres, atau kognitifnya itu di dalam badannya itu kena tanpa dia sadari. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Nah, jadi orang yang kecanduan gadget cenderung memiliki distorisi, yaitu kognitif. Misalnya berpikir bahwa mereka harus terus online atau tidak ingin melewati atau merasa takut jika dia itu tidak memainkan media sosialnya. Selanjutnya ada dampak negatif kecanduan gadget, yaitu yang pertama gangguan konsentrasi dan prestasi belajar. Nah, jadi kecanduan gadget bisa menyebabkan penurunannya konsentrasi yang berujung pada penurunannya prestasi belajar, baik di sekolah maupun tempat sekitar. Yang kedua, menurunnya interaksi sosial dan isolasi diri. Penggunaan gadget yang berlebihan cenderung menghindari interaksi sosial di dunia nyata, menyebabkan perasaan kesepian. Yang ketiga, gangguan tidur dan kesehatan fisik. Terlalu lama menggunakan gadget dapat menyebabkan gangguan tidur, insomnia, serta masalah keseimbangan fisik seperti mata, lelah, nyaris pada leher dan punggung. Yang ketiga, gangguan tidur dan kesehatan fisik. Terlalu lama menggunakan gadget dapat menyebabkan gangguan tidur, insomnia, seperti masalah kesehatan fisik seperti mata lelah, nyeri pada leher, dan lain sebagainya. Yang keempat, resiko gangguan psikologi seperti kecemasan dan depresi. Terlalu banyak terpapar informasi atau perbandingan diri dengan orang lain di media sosial dapat meningkatkan rasa kecemasan dan depresi. Ada beberapa penanganan dan intervensi, yaitu yang pertama, tetap berlaku negatif. Nah, jadi itu yang sudah saya jelaskan sedikit demi sedikit. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa kecanduan gadget bukanlah standar kebiasaan, tetapi melainkan termasuk dalam perilaku, menyebabkan kita untuk bersadar diri agar kita bisa membagi waktu kapan untuk berhenti memain HP, kapan kita butuh informasi tersebut di dalam HP. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.